Baik, perkenalkan nama saya Jendris Wandril Saragih. Jadi di sini saya akan presentasikan hasil proyek saya, yaitu dengan mata kuliah rancangan bangun jaringan komputer. Yang dimana di sini kita diwajibkan untuk menguasai secara teori dan praktik dari dasar-dasar komunikasi data, IPv4 yang termasuk subnetting dan VLSM, dan yang ketiga itu dasar-dasar konfigurasi Cisco router dan switching. Yang keempat itu LAN design yang meliputi core switch, distribution switch, access switch, dan yang kelima itu VLAN, dan yang keenam inter VLAN routing, yaitu yang termasuk juga router on stick dan switch layer 3. Kemudian yang ketujuh itu kita harus menguasai DHCP server dan DHCP relay, dan kita juga harus menguasai cara kerja web server dan DNS server. Kemudian kita yang ke-9 itu ada perencanaan jaringan, yang ke-10 penggunaan network simulator dan penggunaan network simulator packet tracer, dan yang ke-11 itu adalah network testing. Oke, di sini pada studi kasusnya itu terdapat physical diagram yang dimana terdapat gedung data center yang membagi jaringannya ke gedung A dan ke gedung B. Dan di sini adalah topologinya, yaitu di data center terdapat internal server, yang dimana dalam internal server itu terdapat DHCP server. Kemudian kita ada external servernya yang meliputi Polinela AC.id dan DNS server. Di sini juga ada core router dan core switch. Dan dimana core switch ini nanti akan membagi ke switch distribution 1 dan switch distribution 2. Kemudian distribution 1 ini membagi lagi ke switch access, yang dimana nantinya itu akan terbagi menjadi VLAN tamu yang termasuk itu 5 PC wireless. Kemudian ada VLAN dosen 5 PC. Kemudian ada VLAN mahasiswa 10 PC. Kemudian ada PC manajemen 1. Kemudian ada native VLAN, yaitu terdapat 2 PC. Demikian juga switch access 2 sama-sama memiliki seperti di switch access 1, yaitu VLAN tamunya mempunyai 5 PC wireless, VLAN dosen terdapat 5 PC, dan VLAN mahasiswa terdapat 10 PC, VLAN manajemen ada 1 PC, dan native VLAN ada 2 PC. Kemudian pada distribution 2 juga sama seperti di switch access 1 dan switch access 2, dan dimana di switch access 3 nya itu terdapat VLAN tamu 5 PC wireless, VLAN dosen terdapat 5 PC, VLAN mahasiswa terdapat 10 PC, VLAN manajemen 1 PC, dan native VLAN 2 PC. Dan switch access 4 juga seperti itu. Oke, di sini terdapat subnet name yang dimana terdapat VLAN 10 mahasiswa, 20 dosen, 30 tamu, 1 native server farm, VLAN 40 manajemen, dan eksternal server IP publik. Dan di sini telah terdapat IP-nya, IP address dan jarak range-nya. Kemudian di sini sudah terdapat broadcast-nya juga. Oke, di sini juga daftar kebutuhan yang akan saya jelaskan pada laporan saya sebentar lagi. Oke, masuk kita ke laporan praktikum. Yang pertama itu adalah project atau progresnya. Di sini telah saya buat, di sini kurang jelas karena terlalu kecil ya teman-teman. Tapi di sini saya membuat server internalnya. Kemudian di sini ada eksternal servernya seperti yang tadi. Kemudian saya membuat switchnya di sini, core-nya di sini, core router. Kemudian ada switchnya yang akan kemudian terbagi di sini, yang dimana terdapat di sini 5 PC, tapi saya diwakilkan hanya 1 PC saja untuk mempermudah. Oke, di sini kita pertama melakukan konfigurasi pada core switch.
yang terdapat pada ini di sini. Oke, di sini kita melakukan yang pertama itu kita melakukan enable terlebih dahulu, kemudian config terminal, kemudian kita melakukan switch port mode terang, kemudian kita membuat VLAN 1 910 yang tadi itu VLAN 10 itu adalah mahasiswa, kemudian 20 adalah dosen, 30 tamu, 40 manajemen dan 50 natif. Setelah itu kita exitkan. Di sini kita telah berhasil melakukan konfigurasi switch. Kemudian selanjutnya kita melakukan konfigurasi switch distribution 1. Di sini distribution 1 yaitu yang berada di sini. Kemudian kita melakukan switch-nya itu dengan cara kita enablekan terlebih dahulu. Kemudian kita melakukan config terminal. Kemudian di sini interface range fase Ethernet 0 per 1 sampai 3. Di sini kenapa 1 sampai 3? Karena di sini kurang jelas ya teman-teman. Di sini ada fase Ethernetnya yaitu terhubung dari menjadi 3, yaitu dari sini ke sini dan dari sini. Kemudian setelah itu kita melakukan switch port mode terang lagi. Kemudian kita melakukan seperti yang tadi yang di atas, VLAN 10 dalam mahasiswa, 20 dosen, 30 tamu, 40 manajemen dan 50 natif. Kemudian kita exitkan. Dan di sini kita telah berhasil melakukan konfigurasi switch distribution 1. Oke, setelah kita melakukan distribution 1, kita lanjut lagi ke konfigurasi switch distribution 2. Yang dimana di sini itu kita sama seperti melakukan switch distribution 1, tidak jauh berbeda. Masih sama, kita melakukan enable terlebih dahulu, config terminal, kemudian kita switch port mode terang, kemudian kita buat VLAN 10, 20, 30, 40, 50 sesuai dengan seperti yang kita lakukan sebelumnya. Oke, kemudian kita masuk ke switch access 1. Switch access 1 yang ini ya teman-teman. Oke, di sini kita melakukan Oke, di sini terlebih dahulu kita lakukan seperti yang di atas tadi, membuat VLAN-nya. Pertama itu kita melakukan enable config terminal, kemudian kita ke switch port mode terang, kemudian kita ke VLAN 10, VLAN 20, 30, 40, 50. Kemudian setelah itu kita melakukan switch mode akses, switch port akses VLAN 20. Nah, di sini kita melakukan VLAN 20 itu adalah dosen. Oke, di sini dosen interface range-nya fase Ethernet 0 per 4. Oke, di sini Oke. Sebentar ya, teman-teman. Oke, sebenarnya kita melakukan switch portnya itu dari 10 terlebih dahulu, tapi tidak apa-apa. Kita melakukannya dari 20 apa kita, dan VLAN 20 itu terdapat pada interface range-nya fase Ethernet 0 per 3. Nah, untuk 0 per 4 itu adalah VLAN 10 yang mana itu adalah mahasiswa. Kemudian kita masuk lagi mode akses yang fase Ethernet 0 per 2. Di sini fase Ethernet 0 per 2 itu terdapat VLAN 30. VLAN 30 tadi adalah visi tamu ya. Kemudian kita melakukan switch port mode akses pada VLAN 40 yaitu pada PC manajemen. Dan yang terakhir kita melakukan fase Ethernet 0 per 6 itu switch port mode akses VLAN 50 atau natif. Oke, sama seperti selanjutnya yaitu switch access 2, sama seperti switch access 1.
yang dimana kita melakukan konfigurasi VLAN terlebih dahulu, VLAN 10, 20, 30, 40, 50, yaitu mahasiswa, dosen, tamu, manajemen natif. Kemudian kita melakukan switch port mode akses pada kelima VLAN tersebut. Yang pertama itu VLAN 10 dengan cara karena di VLAN 10 itu kita melakukan relasinya itu kabelnya itu adalah interface fase Ethernet 0/4. Nah, di sini kita melakukan switch port mode akses VLAN 10 yang dimana itu merupakan PC mahasiswa ya. Kemudian pada VLAN 20 yaitu PC dosen, kita melakukan hal yang sama seperti PC tadi, PC mahasiswa. Begitu juga dengan VLAN 30, 40 dan 50 kita melakukan switch mode akses seperti yang dilakukan pada switch akses yang pertama tadi. Oke. Konfigurasi switch akses ketiga. Di sini sama saja seperti yang kita lakukan pada switch akses yang pertama dan yang kedua. Yang perlu kita lihat itu adalah interface range-nya. Yang dimana kalau di sini saya buat range interface-nya itu atau kabelnya itu fase Ethernet 0/4 pada VLAN 10 atau PC mahasiswa, dan pada PC dosen saya buat kabelnya itu fase Ethernet 0/3, dan kita melakukan konfigurasi sama seperti switch akses 1 dan 2. Ini juga berlaku pada switch akses yang ketiga. Oke, kita lanjut lagi pada konfigurasi switch akses yang keempat. Nah, pada switch akses yang keempat ini tidak berbeda atau sama saja terhadap switch akses yang pertama, kedua, dan yang ketiga, yang dimana kita melakukan konfigurasi VLAN-nya terlebih dahulu, kemudian kita melakukan switch port mode akses pada masing-masing VLAN-nya. Oke, selanjutnya kita melakukan konfigurasi router. Konfigurasi router ini kita melakukannya dengan cara melakukan enable terlebih dahulu seperti biasa dan melakukan config terminal, dan kita melakukan interface fase Ethernet 0/0. Fase Ethernet 0/0 itu ada di daerah sini ya teman-teman, daerah ini. Nah, kemudian setelah itu kita terlebih dahulu membuat no shutdown, kemudian kita exitkan, kemudian kita melakukan interface fase Ethernet 0/0.10. Nah, titik 10 ini untuk mahasiswa tadi, VLAN mahasiswa, VLAN 10. Kemudian kita melakukan encapsulation, dan di sini kita memasukkan IP address-nya. IP address-nya telah diketahui melalui di sini, telah terdapat di sini. IP address-nya kita mulai dari sini untuk VLAN 10 mahasiswa. Oke, di sini kita melakukan IP address 172.16.0.1 di sini dengan subnet max-nya itu adalah 255.255.254.0. Oke, kemudian setelah itu kita exit, kemudian kita melakukan IP DHCP untuk mahasiswa. Nah, untuk networknya itu kita ambil dari sini dengan subnet max-nya seperti yang tadi 255.255.254.0. Nah, setelah itu kita melakukan default routernya. Default routernya itu adalah 172.16.0.1. Setelah kita membuat default routernya, kita melakukan DNS servernya. Dan servernya di sini kita buat 8.8.8.8.
kemudian kita exitkan. Setelah kita exitkan, kita akan melakukan interface fase Ethernet 0/0.20 yaitu pada PC dosen. Ini sama seperti PC mahasiswa, yang dimana kita melakukan encapsulation pada PC dosen dan kita memberikan IP-nya, yaitu yang terdapat pada IP dosen itu adalah 172.16.2.1. Nah, ini 172.16.2.1 dengan subnet max-nya itu 255.255.254.0. Kemudian kita exitkan, kemudian kita melakukan IP DHCP untuk dosen, yang dimana untuk networknya itu terdapat di 12.16.2.0 dengan IP, maksud saya subnet max-nya itu ada di 255.255.254.0. Kemudian kita membuat default routernya 172.16.2.1. Ini untuk default routernya sama seperti IP address ini. Dan kemudian kita membuat DNS servernya 8.8.8.8. Kemudian kita exitkan dan kita lanjut lagi ke PC tamu, yaitu 0.30. Sama seperti PC dosen dan PC mahasiswa, kita melakukan encapsulation dan memasukkan IP address ke PC tamu seperti cara yang telah saya jelaskan tadi, yaitu dengan menggunakan encapsulation dan IP addressnya kita masukkan. Kemudian kita masukkan lagi IP DHCP untuk tamunya, yang dimana networknya itu di 172.16.4.0 dengan subnet max-nya 255.255.255.128. Dan kita membuat default routernya itu di 172.16.4.1 dan DNS servernya kita buat 8.8.8.8. Oke, kemudian kita exitkan. Setelah kita lakukan di PC tamu, kita membuat lagi pada PC manajemen. Manajemen ini yaitu di VLAN 40. Nah, di sini kita buat 0.40 itu merupakan PC manajemen. Dan sama seperti yang tadi, kita melakukan encapsulation dan kita masukkan IP address di sini. Oke, di sini terdapat kesalahan. Kenapa? Karena ini subnet max-nya ini terlalu kebesaran ya teman-teman. Yang dimana itu adalah 224. Sini saya typo. Kemudian kita buat lagi sama seperti PC mahasiswa, dosen dan tamu tadi, kita melakukan IP DHCP untuk manajemen dan kita buat networknya, kemudian kita buat default router dan DNS servernya. Oke, untuk selanjutnya dan yang terakhir itu kita melakukan encapsulation untuk PC native VLAN. Oke, untuk VLAN native ini kita buat 0.50, yang dimana kita melakukan encapsulasi dan kita masukkan IP addressnya. Nah, IP addressnya kita ambil dari sini. Oke, kemudian kita buat network default dan DNS servernya. Oke, ini adalah hasil testing pada PC dosen ke PC Oke, di sini sudah terbagi dari 172.14.4.129. Itu berada pada 172.16.4.129 pada PC native. Dan di sini kita lihat ini berhasil terhubung. Dan di sini ada hasil testing pada PC mahasiswa, kita mentestingnya di 172.16.4.224
itu berada di 172.16.4.224 ada di PC manajemen di sini ya teman-teman. Oke, lanjut kita melakukan testing pada PC wireless. Di sini kita melakukan testing di 172.16.0.2 atau di PC mahasiswa, dan di PC 16.4.224 itu berada di PC manajemen juga. Dan di sini kita juga berhasil melakukan pingnya, dan kemudian kita melakukan testing pada PC manajemen. Pada manajemen itu kita melakukan testing di 172.16.0.0 dan di 172.16.4.128 itu berada di PC native. Dan terlihat jelas di sini kita berhasil menghubungkannya. Kemudian kita hasil testing pada VLAN natif, 2 PC natif, dan dimana kita mentesting di 172.16.4.224 dan di sini juga berjalan dengan baik. Dan kita mentesting dari server atau ke server. Nah, di sini kita melakukan ping 8.8.8.8 dan di sini juga berhasil untuk mentestingnya ke server. Nah, di sini adalah IP-nya seperti yang tadi di VLAN 10 mahasiswa yang IP-nya itu di sekitar 172.16.1.0.1 sampai 172.16.1.254. Begitu juga dengan VLAN 20 dosen dari 172.16.2.1 sampai 172.16.254 dan selanjutnya. Oke, baik, kita lanjut ke daftar kebutuhan hardware dan software. Oke, di sini saya membutuhkan router dengan merek Cisco dengan spesifikasi 2911 berjumlah 1 unit yang saya dapatkan di Tokopedia itu dengan harga 59.950 dan PC dengan merek HP spesifikasinya HP PCIe 24 dengan kapasitas 8 GB 512 GB. Di sini saya buat 92 unit karena saya jumlahkan dari sini tadi. Sini terdapat 5 PC, 10 PC, 5 PC, 1 PC dan 2 PC dan dikalikan 4 itu setelah saya jumlahkan terdapat 92 PC. Nah, di sini saya butuh 92 PC yang dimana harga satuannya itu di sekitar 11.360.000 rupiah. Nah, jumlah keseluruhannya itu adalah 1.045.120.000 rupiah. Dan kemudian saya membutuhkan juga kabel UTP dengan merek Belden. Di sini saya butuh 2 box dengan harga per boxnya itu adalah 2.126.500 dengan jumlah 4.253. Kemudian sini kabel listrik dengan 2 box 2.655.000. Kemudian ada switch Cisco switch 2960 8 port itu dengan jumlah 8 unit itu dengan harga persatuannya itu adalah 3 juta dan jumlah totalnya 24 juta. Dan di sini saya butuh juga akses point 4 biji atau 4 unit dengan harga satuannya 3.189.807 dan harganya itu keseluruhan 12.759.228. Kemudian server di sini saya butuh 3 unit dengan harga persatuannya 56.500 dan harga keseluruhannya 169.500. Kemudian saya juga butuh antivirusnya, saya butuh 4 unit
dengan harga antivirus satuannya itu adalah 299.000 dan harga keseluruhan 1.196.000. Dan di sini saya juga butuh jasa konfigurasinya, yaitu berada di sekitaran 15 juta dan pelatihannya berada di sekitaran 5 juta. Dan total keseluruhan yang saya totalkan yaitu 1.342.088.228 rupiah. Oke, untuk addressing tabelnya yaitu pada lokasi data center dengan device fase Ethernet 1/0 menghubungkan ke internal server dengan IP address 172.168.193 dengan netmaxnya 255.255.255.224 dengan CIDR-nya per 27 dan networknya itu ada 172.16.4.192 dengan broadcastnya 172.16.4.223. Oke, dan di sini fase Ethernet 6/0 yaitu menghubungkan ke switch core dengan IP address 888.1 dengan netmaxnya itu 255.255.255.0 dengan CIDR-nya per 24 dan networknya 88.0 dan broadcastnya itu 8.8.8.255. Dan begitu juga dengan VLAN 10 atau mahasiswa dengan port interface-nya itu adalah di fase Ethernet 0/0.10. Ini titik 10 sebenarnya. Dengan port sub interface dengan IP address-nya 172.16.0.1 dan netmax-nya 255.255.254.0 dengan CIDR per 23 dan networknya 172.16.0.0 dan selanjutnya. Begitu juga dengan VLAN 20 dosen, yaitu dengan IP address-nya sama seperti tadi yang telah kita konfigurasikan di awal. Ini masih tetap sama untuk IP address dan netmax-nya, begitu juga network dan broadcast, dan default gateway dan IP DNS-nya juga sama. Oke, sekarang itu adalah konfigurasi dokumentasi, yaitu pada data center tadi di fase Ethernet 0/0.10 dengan IP address 172.16.0.1 yang dimana konfigurasinya telah saya dokumentasikan di awal tadi yang saya jelaskan, yaitu pada yang pertama kita melakukan enable terlebih dahulu dan kemudian kita melakukan konfigurasi terminal dan melakukan interface dan selanjutnya seperti yang saya jelaskan pada saat konfigurasi tadi. Dan di sini juga testingnya juga tadi kita lihat sudah berjalan dengan baik dan hasilnya juga oke. Baiklah teman-teman, mungkin hanya seperti itu yang bisa dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang mengenakan. Saya mohon maaf dan akhir kata saya ucapkan terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.